Selamat pagi anak didik kami kelas 8. Apa kabar hari ini? Bapak harap kalian tetap sehat-sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran agama Katolik. Sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang kemanusiaan dan keallahan Yesus. Sekarang kita masuk ke dalam bab yang kedua, Yesus mewartakan kerajaan Allah, dengan subbab yang pertama, kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Sekali lagi, Bapak ulangi, kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Apa itu kerajaan Allah? Kata kerajaan Allah bukan berarti daerah kekuasaan Allah. Kerajaan Allah berarti Allah sendiri yang tampil sebagai raja. Ciri khas pewartaan Yesus ialah bahwa kedatangan Allah sebagai Raja Penyelamat dinyatakan akan terjadi dengan segera. Pewartaan kerajaan Allah adalah pewartaan kerajaan Allah, dan karena itu merupakan warta pengharapan. Kerajaan Allah berarti turun tangan Allah untuk menyelamatkan, untuk membebaskan dunia secara total dari kuasa kejahatan. Pewartaan Yesus mengenai kerajaan Allah ditujukan kepada pertobatan manusia. Ia memanggil orang supaya siap siaga menerima kerajaan Allah bila datang. Kerajaan Allah adalah panggilan dan tawaran rahmat Allah, dan manusia harus menerimanya dengan sikap iman yang dinyatakan dengan perbuatan baik. Akan situasi dunia saat ini, di mana kita melihat mungkin banyak pembunuhan, pemerkosaan, penindasan, korupsi, perkelahian, dan sebagainya. Ada kesan Allah tidak atau belum memerintah di bumi ini. Memang kerajaan Allah belum terlaksana dengan sepenuh-penuhnya, tetapi sudah mulai nyata. Sebab melalui Yesus, pemerintahan Allah sudah mulai menerobos masuk ke dalam dunia yang rusak ini. Sejak kedatangan Yesus, lebih-lebih sejak kebangkitannya dari alam maut, dan sejak turunnya Roh Kudus atas orang-orang yang percaya kepadanya, Allah mulai meraja di bumi ini. Ia mulai meraja dengan sepenuh-penuhnya baru dalam diri Yesus. Sebab hanya Dialah yang seluruhnya dirajai Allah. Tetapi mulai dari Yesus, pemerintahan Allah semakin meluas, sebab setiap langkah yang diambil oleh Yesus menawarkan keselamatan kepada mereka yang dijumpainya. Untuk dapat menjadi warga kerajaan Allah, kita dapat belajar dari sabda bahagia yang diwartakan Yesus, yaitu dalam hidup sepenuhnya, kita harus menyandarkan diri kepada kekuatan Allah sebagai satu-satunya sumber kekuatan. Untuk itu, kita harus rela melepaskan raja-raja yang lain seperti harta dan kehormatan, dan rela pula mempertaruhkan segala-galanya, termasuk diri sendiri demi Sang Raja. Nah, anak didik kami, demikian pelajaran pada hari ini, singkat karena situasi. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat dimengerti, dapat dipahami. Apabila ada yang kurang mengerti, kurang dipahami, atau ada sesuatu yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Boleh ditulis dalam kolom komentar atau melalui WA group, atau bisa juga dengan Japri, jalur pribadi atau chat pribadi kepada Bapak ya. Nah, sebagai penutup sebelum masuk ke penugasan, sebagai penutup hari ini kita belajar memahami tentang kerajaan Allah yang diwartakan oleh Tuhan Yesus. Kerajaan Allah merupakan permulaan pelaksanaan karya keselamatan Allah yang akan menjadi sempurna pada akhir zaman. Kerajaan Allah juga warta pertobatan dan sekaligus pengharapan, harapan untuk hidup yang lebih baik.
Meski saat ini kita sering menyaksikan tayangan televisi seperti yang sudah Bapak katakan tadi, ada pembunuhan, pemerkosaan, penindasan, kemiskinan, dan tertangkapnya para koruptor yang masih mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana sikap kita sebagai siswa kelas 8 melihat semua itu? Nah, itu silakan dijawab dalam hati ya. Nah, untuk tugas ini silakan dicatat. Bacalah kitab suci Lukas 4 ayat 16 sampai 32. Sekali lagi, Lukas 4 ayat 16 sampai 32. Nah, setelah dibaca, tuliskanlah pesan apa yang disampaikan dari kutipan tersebut. Oke, baik. Sampai di sini pelajaran kita ya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.